Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang bertemu dengan saya di kelas desain video. Di sini saya akan memberitahukan fitur-fitur atau memperkenalkan suatu aplikasi pengedit video yang bisa kita gunakan melalui handphone kita masing-masing. Nama aplikasinya adalah KineMaster. Teman-teman juga tahu karena ini adalah salah satu program atau salah satu materi dari desain video yang kami sebarkan. Oke, sebelum masuk ke dalam KineMasternya, di sini saya akan memberitahukan bahwa segala sesuatu yang saya tunjukkan di sini adalah sesuatu fitur yang mungkin diperlukan dalam pengeditan video. Jadi tidak semua fitur-fitur saya perkenalkan kepada teman-teman semua, karena ada beberapa fitur yang mungkin teman-teman juga sudah tahu fungsinya apa dan kegunaannya apa. Dan saya di sini memfokuskan untuk beberapa fitur yang mungkin teman-teman baru lihat di KineMaster sendiri. Oke, untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan di videonya. Kita langsung aja ke KineMasternya. Setelah teman-teman masuk ke dalam KineMasternya, langkah pertama untuk memulai editing adalah menekan ikon lingkaran di sini, kemudian ada tanda plus di tengahnya. Klik aja. Kemudian di sini teman-teman disuruh untuk memilih aspek rasio. 16:9 ini adalah untuk landscape, 9:16 untuk potret, kemudian 1:1 adalah originalnya untuk Instagram. Untuk pencontohan aja, saya di sini menggunakan 16:9. Kemudian di sini untuk memasukkan foto ataupun video, kita tekan aja icon atau menu media di sini. Nah, saya di sini memasukkan gambar. Nah, di sini saya sudah memasukkan 2 gambar di sini. Kemudian hal yang paling penting dalam pengeditan adalah menu di lapisan di sini. Karena di sini adalah nanti kita bisa mengotak-atik atau merubah-rubah gambar atau video yang kita masukkan dalam project kita. Di dalam lapisan di sini ada media, efek, hamparan, teks, dan tulis tangan. Media di sini maksudnya adalah melapisi objek utamanya atau gambar ataupun video yang tadi saya masukkan di sini. Nah, coba kita masukkan gambar yang sama. Nah, ini berarti maksudnya adalah saya telah melapisi objek atau foto melalui media yang tadi. Tombol yang ini ya teman-teman. Jadi beda teman-teman antara media yang di sini sama media yang di lapisan, itu beda, fungsinya beda. Kemudian ada juga efek ini teman-teman juga nanti paham sendiri. Efek ini hanya untuk ya menghiasi, memberi efek dalam videonya. Seperti ini saya beri efek blur ya teman-teman. Kemudian ada hamparan di sini seperti halnya efek tadi tapi berupa stiker. Kemudian ada teks di sini, teks seperti halnya ya sama teman-teman juga paham, hanya kayak kita memasukkan tulisan. Misal saya di sini nulis tutorial, kemudian pilih untuk mengchecklist. Nah, dia nanti akan masuk ke dalam project kita. Nah, setelah itu ada tulis tangan di sini. Ini sebenarnya ini adalah jarang kita pakai karena hanya dipakai untuk hal-hal khusus atau tertentu saja. Tapi untuk pengetahuannya teman-teman bisa mencobanya nanti. Ini adalah menu kuas, pensil ada, kuas ada.
Jadi ada beberapa macam di sini, ada juga kotakan. Ini adalah ketika kita menarik ke samping, nanti dia secara otomatis membentuk bentuk kotak ya, atau persegi. Ini ada warnanya, dan ini untuk menghapus. Terus ada ikon kecil di sini adalah bentuk ukuran dari misal karena saya ngekliknya kotak, adalah ukuran kotakannya. Ini tebal. Kalau saya pakai yang kecil, nanti ini kecil. Kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya yang perlu teman-teman ketahui adalah ikon ini, ikon audio. Audio di sini adalah berfungsi untuk memasukkan musik atau lagu yang ingin teman-teman masukkan ke dalam editingnya. Saya contohkan aja di sini, saya memasukkan lagu. Caranya gampang, yaitu tinggal mengeklik tanda plus di sini. Kemudian selanjutnya ada suara, ya teman-teman juga bisa memahami ini untuk kita merekam suara kita secara langsung ke dalam editingnya. Ada warna hijau ini bergerak, berarti menandakan bahwa ada suara yang masuk ke dalam KineMaster-nya. Kemudian di sini ada yang teman-teman juga harus tahu, ada menu store. Store di sini adalah kayak kita ingin mendownload efek, font, dan lapisan lainnya, efek, hamparan teks, dan media juga lainnya. Ini teman-teman bisa ngeklik tombol di sini. Ketika teman-teman ingin menggunakan fitur ini, jangan lupa untuk menyalakan data teman-teman atau jaringan data teman-teman. Kemudian saya klik. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal pilih aja, ada efek, hamparan, dan sebagainya. Begitu juga teman-teman di sini juga bisa memilih font di sini, karena banyak sekali jenis font di sini. Caranya tinggal klik aja ini, kemudian unduh. Nanti secara otomatis akan masuk ke dalam KineMaster teman-teman semua. Dan kemudian yang perlu saya jelaskan di sini ada menu pengaturan. Nah, abaikan aja tentang audio sama video di sini, karena itu nggak terlalu kita pakai biasanya. Yang bisa kita pakai adalah ini, durasi foto default project, ada durasi lapisan default project. Tentang foto default project di sini adalah ketika kita memasukkan media yang pertama tadi saya masukkan tadi itu, tadi kan ukurannya masih menggunakan kayak ukuran 6 detik ya. Tapi kalau misal kita di sini setting dengan ukuran 2,5, nanti segala sesuatu yang berbentuk media sesuai dengan tadi kita masukkan tadi itu, durasinya berukuran 2,5 detik. Begitu juga jika misal kita memasukkan lapisan, nanti lapisannya juga kita bisa atur durasinya. Coba kita dengan durasi 3 detik. Kemudian jangan lupa untuk men-checklistnya. Nah, ini kita coba dulu supaya teman-teman juga lebih paham dengan yang menu yang sama. Nah, di sini teman-teman bisa memahami bahwa durasi yang masuk ke dalam atau media yang masuk ke dalam project ini berdurasi 2,4. 0,1-nya ini masuk ke dalam transisinya ya teman-teman. Jadinya yang bisa masuk ke dalam media atau foto yang masuk ke dalam project adalah 2,4 detik. Begitu juga kalau misal saya di sini memasukkan lapisan dengan foto yang sama aja. Nah, di sini kalau teman-teman bisa cek aja dengan mengeklik ini. Maaf, sebelumnya saya drag dulu ke depan supaya untuk mempermudah. Nah, perhatikan menitan di atas ini.
dia akan berhenti di menitan 0,02,9. Seperti saya tadi juga bilang bahwa 0,1-nya itu masuk ke dalam transisinya atau perpindahan antara medianya. Nah, bisa dipahami ya teman-teman bahwa bisa untuk mengatur durasinya dengan mengeklik icon atau fitur pengaturan, kemudian ke penyutingan. Tinggal teman-teman atur mau seberapa panjang durasinya media ataupun lapisan yang teman-teman masukkan ke dalam proyek teman-teman semua. Oke, selanjutnya yang saya jelaskan lagi ada di bawahnya ya, di bawah tadi yang lapisan durasi lapisan develop project ada pemangkasan foto develop project. Nah, ini mungkin bisa menjawab pertanyaan teman-teman, tadi kok gambarnya itu bergerak gitu, gimana caranya untuk tidak bergerak foto ataupun media ataupun videonya nanti kita masukkan ke dalam projectnya. Caranya adalah gampang dengan menceklis tulisan paskan ke layar. Nah, kalau kita sudah menceklis atau memilih paskan ke layar, kemudian kita centang, nanti ketika kita memasukkan foto ataupun video, nanti dia tidak akan bergeser. Ini tadi yang saya masukkan ya. Nah, ini tidak geser teman-teman semua, berbeda dengan yang tadi ini. Nah, ini bergeser. Teman-teman bisa memperhatikan gambar yang di belakang ini, dia itu bergerak. Tapi kalau menggunakan, karena setelah disetting tadi, ini gambarnya tidak bergerak, tapi dia diem. Begitu teman-teman. Saya kira untuk penyutingan teman-teman bisa memahaminya ya. Bisa teman-teman coba sendiri tentang isi layar juga. Ini fungsinya masing-masing, tapi untuk yang paling dasar adalah paskan ke layar, dan ini adalah hal yang termasuknya penting juga teman-teman ketahui. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah tentang fitur ini. Ini adalah fitur tambahan sebenarnya. Fitur tambahan yang dimana untuk menggulirkan atau memindahkan tampilan editing di sini ke bagian bawah tampilan editing. Ini adalah kolom editing ya teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman sudah mengeklik icon tadi, akan langsung ke menuju ke bagian bawah kolom editing. Nah, di sini teman-teman bisa melihat segala project ataupun media yang teman-teman masukkan tadi secara menyeluruh. Dari tulisan di sini, kemudian ada lapisan lagi, ada efek, terus ada juga tulisan tangan, kemudian juga ada musik yang saya masukkan tadi. Ya, teman-teman bisa melihatnya melalui tombol atau fitur di sini. Kemudian ada di bawahnya ada icon tambahan juga di sini, fitur tambahan yang berfungsi untuk menuju ke awal video atau awal project, dan sebaliknya kalau kita klik 2 kali dia akan ke bagian belakang project. Gitu teman-teman. Ini untuk mempermudah ya teman-teman. Jadi fitur 2 ini adalah untuk mempermudah kita saat mengedit. Begitu juga ada ini di atasnya juga tambahan juga. Ini untuk melihat layar, ini layar editingnya. Yang ini teman-teman, ini ada layar editingnya. Jadi ketika mengeklik tombol ini nanti akan terlihat layar editingnya, supaya kita juga tahu saat mengapply videonya itu gimana hasilnya setelah kita mengklik icon ini. Nah, gitu. Kembali lagi untuk icon ini, setelah kita mengklik ini ada tambahan ikon tambahan atau ikon fitur-fitur pendukungnya ya teman-teman. Ini teman-teman juga tahu untuk mengapply ya, play dan pause. Kemudian kita kembaliin aja. Oke teman-teman, paling enggak kayak gitu untuk pengenalannya. Saya kira teman-teman juga untuk hal-hal kayak misal Ando, Oredo, teman-teman juga paham. Play ini untuk kembali dan sebagainya. Ini transisi ya teman-teman. Teman-teman juga harus tahu ini transisi, dan lainnya teman-teman juga insya Allah paham lah ya.
Dan satu fitur lagi untuk finishingnya biasanya adalah menu atau fitur ekspor. Nah, di sini teman-teman kalau sudah selesai mengaklinya, ini adalah pilihan untuk besar kecilnya bukan durasi tapi kapasitas dari atau resolusi yang akan dihasilkan dari editing kita atau hasil editingnya. Semakin kita memperbesar resolusinya, maka semakin besar MB atau megabyte nanti yang akan tercipta di editingnya. Juga berpengaruh pada kualitas videonya. Semakin kecil nanti kualitasnya akan semakin rendah, tapi kalau semakin besar nanti kualitasnya akan semakin bagus. Begitu teman-teman. Tinggal ekspor, nanti dia akan langsung ke menyimpan, secara otomatis menyimpan ke galeri teman-teman semua. Begitu juga teman-teman untuk pengenalan di bagian satunya. Insya Allah untuk kedepannya nanti akan saya jelaskan lebih runtutnya tentang misal nih, ketika kita mengklik satu foto atau satu media di sini, nanti akan muncul beberapa fitur di samping atau di dalam fitur ini. Nah, nanti saya akan jelaskan tentang fitur-fitur ini untuk di bagian kedua. Jadi untuk bagian ke satu saya kira cukup segini aja. Kalaupun nanti ada suatu hal yang tidak bisa teman-teman pahami, tinggal nanti sertakan pertanyaan aja di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekali lagi sekian dari video untuk pengenalan bagian pertama, dan silahkan untuk melanjutkan ke bagian kedua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.